Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah semester 1A. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang materi yang saya pelajari, tentang konsep filsafat hukum. Mata kuliah filsafat umum, dosen pengampu Ibu Ari Rahmawati MPin. Konsep filsafat hukum. Apa itu filsafat hukum? Jadi dari awal, filsafat ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan, atau philosophy is the mother of all science. Hal ini karena para filsuf Yunani kuno telah mulai dengan pemikiran tentang jagat raya dan menjadi pelopor banyak ilmu. Menurut Gustav Patrus merumuskan dengan sederhana bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hukum secara atau dengan benar. Adapun menurut Sutiksno, beliau menjelaskan bahwa filsafat hukum ini mencari hakikat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai. Adapun secara dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat yang mana mempelajari tentang hukum dari segala hal yang berkaitan dengan hukum. Lantas adapun pendidikan filsafat hukum ini adalah suatu pendidikan yang rasional, tetapi dimensi rasionalitas dalam hukum bukan rasionalitas yang dogmatik. Memang secara tekstual hukum ini bersifat dogmatik karena dilahirkan dari teks-teks yang sifatnya otoritatif yang diturunkan oleh penguasa kepada yang dikuasai. Dogmatik hukum ini adalah ada nilai-nilai yang dianggap sebagai pesan moral. Nilai-nilai tersebut seperti keadilan, yang mana dalam hukum harus ada keadilan. Jadi keadilan ditegakkan, terus kemanfaatan, menjadikan sebuah kemanfaatan hukum, yang mana hukum ini bermanfaat bukan hanya bagi kalangan beberapa orang, akan tetapi seluruh lapisan orang-orang yang dikuasai oleh penguasa. Terus setelah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum, maka muncullah suatu kepastian hukum. Lalu hukum memiliki karakteristik yang mana hal ini terdapat pada filsafat hukum. Yang pertama yaitu karakteristik bahwa filsafat hukum ini bersifat menyeluruh. Jadi orang yang mempelajari tentang filsafat hukum diajarkan cara berpikir yang ataupun diajak untuk berwawasan secara luas. Jadi dalam mempelajari ilmu filsafat hukum
tidak secara sempit, sehingga dapat menimbulkan kekecilan dalam berpikir. Jadi memutuskan menganalisis suatu masalah secara sempit. Dalam hal ini seseorang yang mempelajari tentang filsafat hukum diajarkan untuk memahami, untuk menghargai pemikiran orang lain, pendapat dan pendirian orang lain, sehingga karena orang yang mempelajari filsafat hukum ini secara menyeluruh sehingga memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih terbuka, jadi secara otomatis seseorang akan lebih mengerti tentang cara menghargai orang lain, cara menghargai pendapat orang lain, sehingga tidak terjadi benturan antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu filsafat hukum ini bersifat mendasar. Artinya apa? Seseorang yang menganalisis suatu masalah ini, seseorang diajak untuk berpikir secara kritis dan radikal. Seseorang yang mempelajari filsafat hukum tidak hanya mempelajari hukum positif semata, akan tetapi juga diajarkan untuk mempelajari berbagai ilmu hukum yang lain seperti progresif dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu filsafat hukum ini bersifat spekulatif. Spekulatif bukan diartikan sebagai sifat yang negatif, akan tetapi memang pada dasarnya semua ilmu itu awalnya bersifat spekulatif, sehingga dari sini kita diajarkan untuk berpikir bagaimana berpikir tentang bagaimana cara kita berpikir secara inovatif sehingga menghasilkan hal-hal baru, ilmu pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya yaitu filsafat hukum ini bersifat reflektif kritis. Reflektif kritis ini seseorang yang mempelajari tentang filsafat hukum ini diajarkan untuk cara berpikir yang dengan cara merefleksi, terus merenungi suatu masalah atau merenungi suatu ilmu hukum, terus berkomplikasi tentang hukum. Hal ini secara otomatis kita mempelajari bukan hanya secara deskriptif ataupun secara tekstual, akan tetapi kita juga akan diajarkan secara kontekstual, atau juga kita mempelajari sampai pada dimensi nilai-nilai hukum. Adapun ada 3 hal, yaitu filsafat hukum, terus teori hukum, dan juga jurisprudence. Filsafat hukum adalah seperti yang kita ketahui tadi, bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum ataupun hal-hal yang berkaitan tentang hukum dengan benar. Terus teori hukum ini bagian dari ilmu hukum yang melakukan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber-sumber lain seperti filsafat, terus politik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jurisprudence. Jurisprudence ini adalah suatu ilmu hukum tetapi tidak menjalani
tidak mempelajari pasal-pasal secara dogmatik, melainkan mencari pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang lebih terbuka, sehingga kita lebih memiliki wawasan yang lebih luas dan juga pemikiran yang lebih terbuka. Terus adapun hubungan antara hukum dengan kekuasaan, seperti hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, hubungan apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang, terus apa sebabnya orang ini mentaati hukum, masalah penanggung-jawaban, terus masalah hak milik, terus masalah kontra, masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Selanjutnya yaitu aliran-aliran hukum. Aliran-aliran hukum ini ada beberapa macam, seperti aliran hukum alam, terus aliran manfaat atau utilitarianisme, aliran positivisme, aliran sejarah dan marxisme, aliran sosiologis, terus aliran realisme hukum, aliran hukum kritis. Hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran. Setiap filsuf memiliki pemikiran masing-masing dan pendapat masing-masing, sehingga menghasilkan berbagai aliran-aliran dalam filsafat hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.